Selamat sore teman-teman pemuda dan remaja. Bagaimana kabarnya hari ini? Mari kita bersama-sama di dalam persekutuan online ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan mau agar kita bersukacita bersama-sama. Untuk itu bersama-sama mari kita pujikan pujian bersuka di dalam Tuhan. Syukur padamu Yesus Kristus, Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Ya Yesus, berkatilah kiranya persekutuan kami hari ini dapat berjalan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, untuk selalu dapat memperbarui iman kita, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita menaikkan pujian Allah Peduli.
Teman-teman pemuda remaja GKJ Tuntang Barat yang ada di Induk Tuntang, Pepantan Celengan, dan juga Pepantan Gelendang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengar firman Tuhan, maka mari kita menyiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Kristus senantiasa menyertai kami di dalam kami mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Teman-teman pemuda remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan menerima firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai dengan 18. Kita bisa membaca atau membuka Alkitab kita dari rumah dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Demikian sabda Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagaimana kabar teman-teman pemuda remaja GKJ Tuntang Barat? Apakah baik-baik, sehat-sehat saja? Bagaimana perasaannya pada saat ini? Apakah sedang gembira, senang, atau sedang sedih? Pada saat ini, apapun keadaan kita, apakah dalam kekurangan atau dalam kelimpahan, bagaimanapun suasana hati kita, apakah sedang gembira ataupun sedih, firman Tuhan menyapa kita dengan tema tentang sukacita. Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus mengajarkan kepada kita suatu sukacita yang besar, suatu sukacita yang sifatnya kekal, yang tidak dapat diubah ataupun dikendalikan oleh situasi kehidupan kita. Firman Tuhan yang pertama berfirman, bersukacitalah senantiasa. Firman ini tidak berkata bersedihlah senantiasa, dan tidak juga berkata kecewalah senantiasa, tidak juga berkata marahlah senantiasa, sakit hatilah senantiasa. Tidak demikian. Tetapi firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Hal yang kedua yang Tuhan katakan adalah tetaplah berdoa. Firman ini tidak mengajarkan saya terlalu sibuk sehingga tidak sempat berdoa. Tidak demikian. Atau berdoalah dengan jarang-jarang. Tidak demikian. Tetapi firman Tuhan mengajar kita tetaplah berdoa. Artinya ada suatu ketetapan, komitmen untuk menjalani suatu kehidupan
dalam hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Baik dalam situasi senang ataupun sedih, dalam situasi kehilangan ataupun mendapat. Apa yang sering membuat teman-teman pemuda menjadi sedih? Mungkin teman-teman merasa sedih karena merasa sepi, merasa sendiri, atau merasa tidak punya pacar. Gitu ya teman-teman ya. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, tetaplah berdoa. Mungkin teman-teman pemuda merasa sedih karena dicuekin atau ditinggalkan oleh teman-temannya. Dalam situasi yang demikian mungkin engkau merasa sepi dan sendiri. Tetapi firman Tuhan menyapa kita, tetaplah berdoa. Sehingga Tuhan ingin ketika engkau mengalami suatu situasi yang baik ataupun situasi terbeban berat, kita diajarkan untuk senantiasa memiliki hubungan yang benar dengan Kristus. Karena Kristus inilah akan mendengar apa yang menjadi keluh kesah saudara. Baik persoalan hubungan dengan atau relasi dengan orang lain, dengan teman, saudara yang mengalami masalah. Kita diajarkan untuk tetap berdoa. Itu artinya sebagai pemuda remaja, kita diajarkan oleh Allah melalui Rasul Paulus untuk hidup mengandalkan Tuhan Yesus. Karena setiap orang yang mengandalkan kepada kemampuannya sendiri, maka ia merasa tidak butuh Tuhan dan merasa tidak perlu berdoa. Tetapi perasaan itu keliru. Firman Tuhan tetap aktual untuk kita dalam situasi keterbatasan hidup kita. Kita tetap mesti ingat pada firman Tuhan, tetaplah berdoa. Bagaimana Pak Pendeta kalau berdoanya kurang? Ya, sukacitanya jadi berkurang. Karena ada kaitannya dengan tetap berdoa, artinya tetap terhubung kepada Tuhan Yesus. Maka sukacita kita akan penuh. Karena Kristus akan mengalirkan sukacita itu melalui kehidupan persekutuan kita dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Firman yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Firman ini tidak mengatakan bersungut-sungutlah, berbantah-bantahlah, atau mengeluhlah, atau ngeyellah, jadilah orang yang ngeyel atau wangkot. Tidak seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Setiap peristiwa yang kita alami, keadaan kita pada saat ini, Tuhan ajar kepada kita untuk mengucap syukur, untuk melihat bahwa di dalam segala peristiwa yang kelihatan sulit, kelihatan berat, tetap masih ada sisi kebaikan. Ketika kita diajar untuk mengucap syukurlah dalam segala hal, maka itu dilakukan di dalam kekuatan yang dari Allah. Kenapa mengucap syukurlah dalam segala hal ada di dalam urutan yang ketiga? Karena harus didahului dengan kehidupan yang terhubung dengan Kristus di dalam doa. Karena harus juga didasari dengan hati yang sukacita oleh dorongan dari Roh Kudus. Sehingga saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hidup yang mengandalkan Tuhan Yesus memiliki 3 karakter. Yang pertama tetap bersukacita, yang kedua tetap berdoa,
Dan yang ketiga, tetap bersyukur dalam segala hal. Ternyata itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi saudara dan bagi saya. Itu artinya Tuhan Yesus tidak menghendaki kita hidup di dalam perasaan sedih yang berlarut-larut, kecewa, marah, sakit hati yang berkelanjutan. Tetapi kita diminta oleh Allah melalui firman ini untuk memiliki hati yang sukacita ketika kita mengampuni dan memohon ampun pada Tuhan dan mengampuni kesalahan sesama kita. Kalau kita nggak melakukan itu, kita nggak bisa sukacita. Allah menghendaki agar kita tetap berdoa dan tidak lagi hidup bersungut-sungut. Mari saudara, pemuda remaja dimanapun engkau berada, di tengah situasi pandemi virus corona ini, kita diajarkan Tuhan untuk senantiasa bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Kita tidak tahu pandemi ini akan berakhir sampai kapan. Tetapi sukacita kita bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita di dalam melewati masa-masa yang sulit ini. Untuk kita juga tetap senantiasa berdoa, mohon perlindungan kepada Allah, dan senantiasa hidup dalam ucapan syukur. Lakukanlah tugas-tugas sekolah dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Lakukanlah pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepadamu untuk engkau kerjakan dengan sepenuh hatimu. Berdamailah dengan sesamamu apabila ada sesamamu yang membenci engkau. Apabila ada yang menyakiti hatimu, berdamailah dengan dia. Dan lakukanlah apa yang baik seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Maka tetaplah tinggal dalam sukacita Kristus. Tuhan Yesus memberkati engkau dimanapun engkau berada. Salam dari kami selaku Gembala GKJ Tuntang Barat, Pendeta Yohanes Buanergis, untuk semua saudara-saudara, teman-teman pemuda remaja yang ada di Induk Tuntang, Pepandan Celengan dan Gelendang, serta dimanapun engkau berada, dan simpatisan serta pemirsa channel YouTube ini. Semoga keadaan saudara tambah baik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, berolahraga secukupnya, banyak-banyak berdoa, dan juga makanlah yang sehat, ya, banyak buah dan sayur, ya. Jangan engkau berkerumun, jangan meninggalkan rumah kalau tidak penting, ya. Tetap di rumah saja, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan belajar dari rumah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersyafaat bersama-sama. Damai sejahtera Kristus senantiasa menyertai bangsa kami Indonesia, menyertai jemaat GKJ Tuntang Barat dan seluruh kehidupan pemuda remaja, senantiasa terpelihara aman dalam pemeliharaan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bagaimana teman-teman firman hari ini? Kita diajarkan untuk selalu bersukacita di dalam segala situasi. Semoga firman hari ini dapat menjadi berkat untuk teman-teman sekalian. Untuk menutup ibadah pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu bersyukur.